Saya Nurbaring Maulana, nomor induk mahasiswa 92. Di sini saya akan menjawab pertanyaan follow up untuk Nurian. Di sini ada 3 segmen, yaitu analisis pemilihan jenis linguis, verifikasi sistem, dan efisiensi dan skalabilitas. Untuk analisis pemilihan jenis linguis, ada pertanyaan pertama, yaitu mengapa jenis linguis tersebut yang dipilih untuk kasus ini? Apa kelemahannya jika kita menggunakan jenis linguis lainnya? Jenis linguis yang ada di tutorial linguis ini terdapat 3, yaitu descending linguis, double linguis, dan juga circular linguis. Tidak bisa menggunakannya. Di sini saya menggunakan double linguis sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kasus ini, yaitu perlunya menghilangkan node terlama dalam 1 jam, dan juga butuhnya traversal 2 arah. Nah, di single linguist itu tidak bisa digunakan karena dia tidak memiliki traversal mundur, sehingga tidak sesuai dengan kasus yang diberikan. Selanjutnya, kenapa tidak menggunakan circular linguist? Karena node yang terlalu lama, yang lebih daripada 1 jam, ataupun data yang didapatkan lebih daripada 1 jam, itu tidak bisa ataupun dihapus, sehingga loopnya itu akan menjadi tidak kesesuaian karena node yang selamanya akan dihapus. Selanjutnya, dalam skenario ini, apakah circular linguist atau circular double linguist akan memberikan keuntungan tambahan? Jelaskan. Circular double linguist bisa digunakan untuk analisis siklik misalnya, tapi misalnya pola tegangan harian itu bisa digunakan. Hanya saja untuk kasus ini tidak bisa, dan juga sebetulnya tidak diperlukan karena tidak ada kebutuhan looping continue. Selanjutnya, untuk segmen modifikasi sistem, pertanyaan pertamanya adalah jika sistem belum mendukung pengulangan data secara siklik, misalnya untuk analisis pola tekanan harian, jenis linguis apa yang lebih cocok? Bagaimana Anda akan memodifikasi kode untuk menggunakan jenis linguis tersebut? Oke, jadi yang seperti yang saya beritahu barusan, yaitu menggunakan circular double linguist karena dibutuhkannya log, sehingga dibutuhkannya log untuk efisiensi. Nah, untuk modifikasi kodenya itu ada di insert, di set tail next, sama dengan ya head, dan head ke previous sama dengan tail. Selanjutnya juga ditambahkan fungsi untuk mengekstrak data dalam rentang waktu tertentu, misalnya 24 jam terakhir. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua dalam segmen verifikasi sistem, jika sistem hanya perlu menampilkan data dari terlama ke terbaru tanpa traversal mundur, apakah Anda akan tetap menggunakan jenis linguis tersebut? Mengapa? Atau mengapa tidak? Jika tidak diperlukannya traversal mundur, maka akan lebih efisien menggunakan single linguis karena untuk menghematkan memori yang ada. Selanjutnya adalah segmen yang terakhir, yaitu efisiensi dan skalabilitas. Pertanyaan pertamanya, bagaimana efisiensi operasi remove out data dalam implementasi ini? Bagaimana Anda bisa meningkatkan ya jika jumlah data sangat besar? Di sini saya menggunakan deklarasi delete all data, sama aja dalam arti ini. Nah, untuk komplektasinya akan jadinya 0n karena harus mengecek setiap node. Untuk optimis
data besar ya, gunakan priority queue berdasarkan tim step untuk menghapus data lama. Selanjutnya ada implementasi time-based indexing, misalnya hash table dengan rentang waktu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika sensor mengirimkan data setiap 1 detik bukan 5 menit, bagaimana struktur linguis ini akan mempengaruhi perform sistem? Jenis-jenis apa yang mungkin lebih efisien dalam kasus ini? Jika dalam 1 detik itu, maka banyak sekali data yang diperlukan ya, yang didapatkan, sehingga butuhnya dengan ganti dengan hash table ditambah time windows, kelompokkan data per jam lalu hapus seluruh kelompok sekaligus, dan juga pun digunakannya circular buffer, bukannya tetap data lama ditimpa otomatis. Sekian dari saya, terima kasih.